sebuah perekonomian, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total. Salah satu cara untuk memandang persamaan antara pendapatan dan pengeluaran adalah melalui diagram arus lingkar. Diagram ini menjelaskan semua transaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam sebuah perekonomian sederhana. Dalam perekonomian ini, rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Berarti, pengeluaran ini mengalir melalui pasar barang dan jasa. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar upah pekerja, sewa tanah, dan keuntungan pemilik perusahaan. Rumah tangga mendapatkan pendapatan dari pengeluaran perusahaan tersebut karena telah menjual atau menyewakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lahan untuk menghasilkan barang dan jasa. Semua pendapatan ini mengalir melalui pasar faktor produksi. Dalam perekonomian ini, uang mengalir dari rumah tangga ke perusahaan, kemudian kembali ke rumah tangga. Pengukuran produk domestik bruto. Menurut buku dari Menq, PDB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Nah, pengertiannya sangat sederhana bukan? Agar kalian memiliki pemahaman yang lebih baik, yuk kita bahas setiap frasenya. PDB adalah nilai pasar. Memiliki pengertian bahwa PDB menjumlahkan berbagai jenis produk menjadi satu ukuran nilai kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, jika membeli buah apel dan jeruk, nilai yang termasuk dalam PDB adalah jumlah kedua buah yaitu 18.000. Kata akhir memiliki pengertian PDB hanya mencakup nilai produk akhir. Menambah barang setengah jadi ke barang jadi akan menimbulkan penghitungan ganda, yaitu daging sapi akan dihitung 2 kali. Dengan demikian, GDP adalah nilai total dari barang dan jasa jadi yang diproduksi. Barang dan jasa. PDB mencakup baik barang berwujud atau tidak berwujud. Ketika Anda membeli CD band favorit Anda membeli barang dan harga pembelian CD tersebut termasuk ke dalam PDB. Yang diproduksi. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang baru diproduksi. Penjualan mobil bekas mencerminkan suatu aset, bukan tambahan pendapatan perekonomian. Jadi, penjualan barang-barang bekas pakai tidak menjadi bagian dari PDB. Dalam suatu negara, memiliki pengertian bahwa PDB mengukur nilai produksi di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Apabila seorang warga Malaysia bekerja untuk sementara waktu di Indonesia, produksi yang ia hasilkan menjadi bagian dari PDB Indonesia. Pada suatu periode, memiliki pengertian bahwa PDB mengukur nilai produksi yang dilakukan dalam rentan waktu tertentu. Biasanya rentan waktu tersebut selama 1 tahun atau triwulan. Terdapat 3 pendekatan dalam pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach, di mana produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Dalam menghitung penghasilan nasional menggunakan pendekatan produksi, yang diperlukan hanyalah perhitungan nilai tambah di setiap sektor produksi. Nilai tambah di sini merujuk kepada selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya, yaitu bahan yang terlibat dalam proses produksi. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 hingga Pn dikali Qn, atau hasil penjumlahan antara harga dikali jenis barang yang ada dari setiap sektor produksi. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau income approach,
yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. W merupakan pendapatan bersih dari sewa, I merupakan pendapatan dari bunga, dan P merupakan pendapatan dari laba perusahaan atau usaha perseorangan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luar negeri dalam satu periode waktu tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M merupakan impor. Pada tahun 2007, 100 potong ayam dijual dengan harga $1 per potong, sehingga pengeluarannya untuk ayam sama dengan $100. Pada tahun yang sama juga, 50 burger dijual dengan harga $2 per burger, sehingga pengeluarannya menjadi sama dengan $100. Pengeluaran total dalam perekonomian ini yang meliputi pengeluaran ayam dan burger adalah sebesar $200. Jumlah ini, yaitu produksi barang dan jasa dinilai pada harga terkini disebut dengan PDB nominal atau nominal GDP. Selanjutnya, untuk memperoleh ukuran jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, kita menggunakan ukuran PDB real atau real GDP, di mana kita mengasumsikan bahwa kita memilih 2007 sebagai tahun basis. Kemudian, kita dapat menggunakan harga ayam dan burger pada tahun 2007 untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, bahwa PDB real naik dari $200 pada tahun 2007 menjadi $350 pada tahun 2008. Kemudian, naik lagi menjadi $500 pada tahun 2009. Kita dapat mengetahui bahwa kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah yang diproduksi karena harga ditetapkan di tingkat harga pada tahun basis. Selanjutnya, untuk penjelasan tentang deflator PDB, seperti yang dapat kita lihat pada tabel, pada tahun 2007, PDB nominal adalah sebesar $200 dan PDB real sebesar $200. Sehingga, deflator PDB pada tahun basis selalu sebesar 100. Pada 2008, PDB nominalnya adalah sebesar $600 dan PDB realnya sebesar $350, sehingga deflator PDB-nya adalah 171. Kita dapat mengatakan bahwa tingkat harga naik sebesar 71%. Dari penghitungan tabel berikut, dapat kita simpulkan bahwa PDB nominal menggunakan harga saat ini untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan PDB real menggunakan harga tahun basis untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Lalu, deflator PDB merupakan ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDB nominal dan PDB real yang kemudian dikalikan dengan 100. Contoh dari hal yang tidak diperhitungkan di dalam PDB adalah 1. Waktu luang. Maksudnya, jika orang-orang tidak memperoleh waktu luang, maka akibat dari berkurangnya waktu luang tersebut adalah barang dan jasa yang diproduksi semakin banyak
dan PDB mengalami kenaikan. Meskipun mengalami kenaikan, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua orang akan memperoleh dari produksi dan konsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, masakan yang dibuat oleh koki dan jasa penitipan anak. Bisa kita ambil contoh yaitu dari masakan yang dibuat oleh koki yang disajikan di restoran, maka makanan tersebut menjadi bagian PDB. Namun, jika koki tersebut membuat masakan serupa di rumahnya, maka nilai yang ia tambahkan ke dalam bahan masakan tersebut tidak termasuk PDB. Yang ketiga, mutu lingkungan. Maksudnya, jika pemerintah menghapuskan semua peraturan tentang lingkungan, perusahaan-perusahaan pun dapat memproduksi barang dan jasa tanpa memperhitungkan polusi yang mereka timbulkan, dan PDB dapat mengalami kenaikan. Namun, kesejahteraan besar kemungkinan tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, yaitu PDB juga mengabaikan distribusi pendapatan, di mana suatu masyarakat yang ke 100 orang, penduduknya memiliki penghasilan tahunan sebesar 50.000, memiliki PDB sebesar 5 juta, dan tidak mengherankan apabila PDB per kapita sebesar 50.000, sedangkan ke 90 orang penduduk lainnya sama sekali tidak berpenghasilan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa PDB merupakan ukuran yang baik untuk kesejahteraan ekonomi untuk sebagian besar. Namun, tidak semua tujuan penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang termasuk ke dalam PDB dan apa yang dikecualikan dari PDB.